Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun lana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup, masih diberikan kesempatan untuk ibadah. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, mari sisa-sisa umur kita ini, kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara totalitas zahir batin kita. Maka insya Allah kalau kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, 15 menit ke depan saya ingin mengambil judul tentang khutbah Jumat ini adalah dampak makanan haram dalam kehidupan. Hadirin jamaah Masjid Syifa'ul Qulub rahimakumullah, judul ini memang sengaja saya pilih sebab terhadap adanya kejadian sekaligus ungkapan keprihatinan atas terjadinya hal-hal yang mungkin bisa kita dengar, bisa kita lihat, yaitu meningkatnya yang namanya korupsi, zina, judi, dan pembunuhan di negeri tercinta kita ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, semua tindakan kriminal atau dosa-dosa besar ada hubungannya dengan jenis makanan yang kita konsumsi. Sebab apa hadirin jamaah rahimakumullah? Makanan dan minuman yang kita konsumsi itu akan menjadi darah, akan menjadi daging, bahkan menjadi sperma yang menentukan kualitas anak kita. Kalau kita ingin membuat kue, yang kue itu warnanya putih, tentu kita akan membuat kue itu dengan warna-warna yang putih, bukan warna yang hitam. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh, kita ingin mendapatkan generasi penerus yang soleh, maka hati-hati dengan makanan yang haram. Seorang pengacara dari Perancis yang bernama Brillat tahun 1826 mengatakan bahwa perilaku keseharian kita adalah mencerminkan makanan yang kita konsumsi. Sehingga ini juga selaras Allah SWT menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang mengajak kita
bahwa makan dan minum itu haruslah selektif, apakah halal atau haram. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin jamaah rahimakumullah, berdasarkan ayat ini bahwa makanan dan minuman kita itu haruslah diseleksi dengan dua filter. Filter yang pertama adalah filter agama. Apakah makanan itu halal atau haram? Yang kedua adalah filter kesehatan, yaitu makanan itu baik untuk kesehatan atau tidak baik untuk kesehatan. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan hanya mengkonsumsi yang enak saja, tetapi tidak bertanya halal atau haram. Begitu juga hadirin jamaah rahimakumullah, jangan hanya mengkonsumsi makanan yang halal saja, tetapi tidak dipertimbangkan apakah makanan itu merusak tubuh atau tidak. Sebab apa? Tubuh kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dititipkan pada kita dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sayangnya kita ini sering menyeleksi makanan hanya dari rasa dan kandungan, mungkin juga dalam kondisi proteinnya kayak apa. Seringkali kita menanyakan bagaimana kolesterolnya, bagaimana asam uratnya, tapi seringkali kita tidak memperhatikan dengan masalah makanan yang halal dan yang haramnya, sehingga makanan itu akan menentukan masa depan kita, juga masa depan kualitas anak kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, paling tidak makanan yang kita sering makan, ketika makanan itu adalah makanan dari barang yang haram, ada 3 dampak yang perlu kita waspadai bersama. Pertama hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang ahli makan barang yang haram adalah penghalang terkabulnya doa. Rasulullah SAW bersabda, pernah beliau itu ketemu dengan seseorang yang rambutnya acak-acakan, yang kemudian sekujur tubuhnya bahkan wajahnya berdebu, karena memang beliau ada di kondisi yang dalam perjalanan. Kemudian orang ini mengungkapkan, ya Allah, ya Rabb, minta doa macam-macam. Kemudian Rasulullah SAW berkomentar, komentarnya beliau adalah, bagaimana mungkin doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan makanannya makanan yang haram, pakaiannya tidak jelas halalnya. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tanyalah dalam diri kita masing-masing. Jangan-jangan ada makan yang haram, jangan-jangan ada minuman yang haram, jangan-jangan rumah kita dibangun dari harta yang haram, biaya sekolah dari harta yang haram, kendaraannya barang yang haram. Maka mudah-mudahan hadirin jamaah rahimakumullah, kita semuanya yang hadir saat ini dimaafkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang ahli mengkonsumsi barang yang haram adalah merusak kesehatan.
Yang kedua, ini merusak kesehatan. Hadirin, uang dari mengambil hartanya rakyat yang lewat korupsi, yang lewat semena-mena, dari perjudian, bahkan mungkin jadi backingnya perjudian, backingnya prostitusi, backingnya narkoba, apalagi mohon maaf dilakukan oleh aparat negara yang mestinya mengawasi, yang mestinya menindak kejahatan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, model makanan yang haram seperti ini akan menimbulkan yang namanya kegelisahan, tidak tentram, takut ditangkap KPK, takut ditangkap polisi, lalu dimuat di media sosial. Kemudian bagaimana malunya orang tersebut jika memang dalam kondisi yang seperti itu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, andai kata orang ini aman sampai dia mati, tapi ingat, Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak pernah saring. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tahu bagaimana kondisi hambanya ketika di dunia. Mungkin dia aman, tapi ketika meninggal dunia dia akan ada yang namanya rasa ketakutan. Mungkin di dunia aman, tapi azab kubur dia akan selalu menanti dan akan mendapatkan siksaan yang berat. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap dosa adalah kegelapan. Setiap kegelapan adalah kegelisahan, dan setiap kegelisahan adalah perusak kesehatan. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, jika ingin sehat, jika ingin bahagia, jika ingin damai, bertahanlah untuk mencari harta yang halal. Lebih baik mati daripada hidup dengan bersumber dari harta yang haram. Hadirin jamaah rahimakumullah, jika di antara kita ada yang hartanya kecampuran barang yang haram, mumpung masih hidup, maka segera bersihkan, lalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kita untuk menjadi orang yang bersih dari harta-harta yang haram, sehingga kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memakan barang yang haram. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang sering memakan barang yang haram akan memberikan daya tarik dosa, magnet dosa. Dalam dunia hewan, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat hewan yang karnivora, katakanlah seperti harimau, singa dan sejenisnya, maka makanannya adalah daging dari mangsa hewan yang dimangsanya itu. Maka kita lihat bagaimana kondisi hewan itu buas, kondisi hewan itu menakutkan dan membahayakan. Tapi kalau kita lihat hewan yang makanannya rumput, seperti hanya kambing, biasanya adalah lembut dan tidak menakutkan ataupun membahayakan. Berarti apa hadirin jamaah rahimakumullah? Makanan yang kita konsumsi adalah menentukan watak kita. Orang yang mengambil dari sumber yang haram, ujung-ujungnya zina, ujung-ujungnya pertengkaran, ujung-ujungnya pembunuhan. Karena apa? Memang sesuatu barang yang haram akan mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya kalau orang itu memakan barang yang halal, akan mengajak menjadi orang yang magnet kepada hal yang positif. Diajak ibadah gampang, diajak melakukan kebaikan gampang, diajak melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam senang. Maka bahkan menerima nasihat juga gampang diajak untuk melaksanakan kebaikan.
Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 menyampaikan, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, contoh sederhana saja. Kalau kita memiliki motor, terus kemudian diberikan bahan bakar sesuai dengan pabriknya, bensin atau sejenisnya, maka insya Allah motor itu, mobil itu, sepeda itu, kendaraan itu akan jalan dengan semestinya. Tapi mohon maaf, jika kendaraan itu ternyata dikasih dari makanan, dari bentuk bahan bakar yang tentunya tidak sesuai, mungkin kuahnya lodeh, kuahnya soto, kuahnya rawon, maka pasti tidak akan bisa dijalankan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita selalu introspeksi dalam diri kita masing-masing. Moga-moga harta kita tidak kecampuran barang-barang yang haram. Sebab Rasulullah SAW menyampaikan, jika kita ada makanan yang haram, maka tempat kita, tempat orang tersebut adalah ada di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga pertemuan yang singkat ini lewat sidang Jumat ini mampu mengetuk diri kita masing-masing menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku, dan moga-moga rizki kita dijaga oleh Allah SWT dari rizki-rizki yang haram, dan diberikan oleh Allah SWT rizki-rizki yang halal, rizki-rizki yang hanya tergantung kepada Allah SWT, bukan tergantung kepada manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga hidup kita tambah barokah, keluarga kita juga demikian, sakinah mawaddah warahmah barokah, anak-anak kita semuanya soleh dan solehah, dan moga-moga kita semuanya hadir saat ini beserta anak turun kita masing-masing dijaga oleh Allah SWT, diselamatkan dunia sampai akhirat, dan moga-moga kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga dimasukkan surga oleh Allah SWT bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا